لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أقرب المقدار العظيم الغينات على تعلمنا فالانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. ورب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kesembilan adalah al-ikhlas. Ikhlas artinya bersih. Bersih amal kita kepada Allah Ta'ala. Maka ikhlas inilah syarat bagi dapat pahala sekalian amal. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaanmu ikhlas baginya akan mengerjakan agama. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, yang artinya dan ikhlas engkau kepada Allah Ta'ala akan sempurna ikhlas. Dan makna ikhlas itu benar niatnya kepada Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Maka ikhlas itu terbahagi kepada dua bahagian. Syarat untuk diterimanya ibadah kita, baik itu sholat ataupun ibadah yang lainnya, harus berdasarkan dengan keikhlasan. Selain kita sempurnakan dengan sifat-sifat yang lainnya, yaitu rasa khauf kita kepada Allah, rasa raja dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kalah penting juga kita harus ikhlas kepada Allah. Karena arti ikhlas itu bersih, khalasa, ya. Ikhlas bersih daripada niat kita selain kepada Allah Ta'ala. Jadi tanpa ada sedikit pun niat kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu pun didasari dengan niatnya. Makanya setiap ibadah harus ada niat. Niat kita ini karena Allah apa kada. Makanya dalam salat kan usalli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'alanya. Ya, puasa kayak itu juga ada lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Berarti ini menunjukkan niat kita supaya untuk Allah, bukan untuk niat yang lainnya. Karena tidak akan diterima kalau niat kita adalah kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita beribadah karena riya, karena ingin dilihat oleh orang ibadah kita, berarti sudah kada ikhlas lagi. Berarti kita berharap sudah kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kalau kita beribadah seperti ini, nanti di akhirat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran kepada kita. Nanti ketika kita menanyakan kepada Allah, ya Allah, mana pahala ulun sembahyang waktu di dunia dahulu? Banyak ulun sembahyang, banyak bersedekah. Kata Allah, ambil lawan si fulan itu. Pahalanya ambil lawan si fulan. Kenapa? Karena ketika engkau ibadah waktu di dunia, niatmu bukan karena aku tapi karena si fulan, supaya dipuji oleh si fulan, supaya dipuji oleh manusia. Ambil pahalanya ke sana ajar Allah Ta'ala. Jangan ambil lawan aku, karena engkau bukan niat karena aku. Aku akan memberikan pahala kepada orang yang hanya niatnya kepada aku. Tapi siapa saja yang berniat ibadah tapi kada sikan ku ujar Allah Ta'ala, maka kada ku beri pahalanya. Maka untuk niat ikhlas ini sebenarnya sulit, ya. Sulit untuk ikhlas. Tapi bukan berarti kita malah kada beribadah karena takut ikhlas.
Karena ikhlas itu berat. Nah, kita beribadah takut kada ikhlas, akhirnya kita kada beribadah, itu juga salah. Seharusnya bagaimana? Jalankan ibadah walaupun hati kita belum begitu ikhlas. Karena sambil kita menjalankan ibadah, sambil berusaha untuk ikhlas. Karena kita ini masih tahapan untuk belajar ikhlas, belum benar-benar ikhlas. Makanya kita harus tahu dulu ilmu tentang ikhlas ini. Kita ini sudah ikhlas apa belum? Nah, ciri-ciri ikhlas kayak apa? Orang yang ikhlas itu kada mau menggugat kembali apa yang sudah ia gawi, kada mau menceritakan kebaikannya lagi kepada orang lain, dan inya kada menyesal apa yang sudah ia bari. Misalnya ia bersedekah, inya kada menyesal aku bersedekah lawan si fulan tadi. Nah, rasa penyesalan ini kada ikhlas sudah. Nah, misalnya orang ini bersedekah hari-hari, memberikan kepada si fulan, misalnya orangnya kada mampu, diberi setiap hari misalnya 100.000. Sekali sudah orang yang miskin diberi hari-hari 100.000, setelah beberapa waktu sugih. Sesudah sugih tadi, si miskin ini kada kenal lagi lawan orang yang rajin memberi tadi, atau yang memberikan inya gawian tuh kayak orang kada patuh lagi, kada kenal lagi, marawagin kada lagi kalau tetamu di jalan, karena ini sudah sugih. Akhirnya yang memberi tadi, yang biasa memberi hari-hari ataupun yang mencarikan inya gawian, merasa menyesal di dalam hatinya. Nyesal aku memberi duit hari-hari 100.000. Nyesal aku mencarikan orang itu gawian. Ya. Kenapa jadi menyesal? Karena sudah inya berhasil kada merawat lagi. Sudah inya berhasil kada membalas jasaku lagi. Nah, ini kata ulama termasuk ciri-ciri kada ikhlas. Ya. Kalau sudah kada ikhlas artinya berarti amal kita yang kita gawi bertahun-tahun, bersedekah bertahun-tahun, gara-gara menyesal aja tadi itu hilang menjadi pahalanya. Kenapa? Berarti kita bersedekah lawan orang supaya dibalas oleh orang itu, ya. Supaya dibalas. Dibalas dengan apa? Mungkin dibalas dengan pujian, dibalas dengan jasa. Walaupun kada dibalas dengan duit, tapi dibalas dengan jasa, dibalas dengan penghormatan. Kehendak kita ya kayak itu. Berarti kita kada ikhlas karena Allah Ta'ala. Berarti kita masih berharap lawan makhluk tadi. Itu maksudnya. Kenapa dengan menyesal itu sudah masuk kategori kada ikhlas. Nah, itu perlu dijaga. Ya, dalam segi apapun. Ya. Jadi jangan sampai kita ada rasa menyesal ketika kita sudah mengeluarkan sesuatu dan apa yang sebenarnya kita inginkan kada tercapai, menyesal kita memberi, bersedekah menyesal, berimpak menyesal, berwakaf menyesal. Makanya orang ciri-ciri orang ikhlas itu yaqumu bihuquqin nas walau lam yaqumu bihuquqi. Dia hanya menunaikan hak manusia walaupun orang tersebut kada menunaikan haknya. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Kita ini tugas kita hanya menunaikan hak manusia. Orang perlu tenaga kita beri. Orang perlu pikiran kita beri. Mungkin orang perlu rezeki dari kita, harta dari kita. Kalau kita punya harta kita beri. Walau lam yaqumu bihuquqi, walaupun inya kada menunaikan hak kita, ini ikhlas. Padahal orang ini kada pernah merawat inya, tetapi tetap inya bari. Karena inya kada mengharapkan orang itu merawat. Inya kada berharap orang itu berbuat baik lawan inya, tapi inya hanya berharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berharap supaya orang itu baik lawan kita, supaya kita nih memberi supaya orang itu hormat lawan kita, supaya orang itu pokoknya membalaslah jasa kita, ini sudah belum masuk kategori ikhlas. Maka itu perlu dihindari. Belajar kita ikhlas itu seperti orang yang buang air besar.
Ketika kita buang air besar, apa yang kita keluar, kada ada lagi rasa penyesalan. Kalau menyesal banyak benda yang tak keluar sudah. Ya, hendak membulikakan lagi ke dalam parut, kada ada lagi kan. Nah, tadi makan punda, makan durian, soalnya keluar, ya, yang kuning tadi. Hanya menyesal, ya, apa yang kita makan yang nyaman-nyaman, yang mahal tadi keluaran. Tidak ada orang yang menyesal. Bahkan apa semakin banyak yang keluar semakin bersyukur, ya, semakin senang. Nah itu ciri-ciri ikhlas ya kayak itu. Kayak apa? Ya, filsafatnya orang yang sedang buang hajat. Apa yang inya keluar, mengingat pun kada hendak lagi. Ya, inya kada hendak lagi mengingat apa yang keluar tadi. Beratnya berapa, warnanya kayak apa, kada ada lagi hendak mengingat. Itu ciri-ciri ikhlas yang kayak itu. Nah hendaknya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita juga apa yang kita beri jangan diingat lagi, jangan dipandirkan lagi, ya, jangan sampai ada rasa penyesalan. Kalau kita bisa kayak itu berarti sudah masuk kategori ikhlas. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin, artinya sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaanmu ikhlas baginya dan akan mengerjakan agama. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa illa wajah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mentafsirkan, bahkan boleh katanya mentafsirkan illa wajhah, kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah itu akan binasa, setiap amaliyah akan binasa illa wajhah, kecuali kalau kita ikhlas kepada Allah taala. Artinya kalau kita beribadah, kita beramaliyah kada ikhlas, maka akan binasa semua. Artinya kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tafsir kullu syai'in halikun illa wajhah. Memang makna teksnya adalah setiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Tapi bisa ditafsirkan, ya, setiap sesuatu akan binasa, ibadah jadi binasa, amaliyah jadi binasa, amal baik jadi binasa, kecuali yang ikhlas aja lawan Allah Ta'ala, yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kita mengkaji tentang ikhlas supaya kita tahu ikhlas itu kayak apa. Walaupun untuk sekarang ini belum kita mencapai kepada derajat ikhlas, tapi kita tahu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu ikhlas itu kayak apa, ya, riya itu kayak apa, ujub itu kayak apa, nah, maka kita akan bisa mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh, terutama penyakit hati. Kalau kita bisa mendeteksi penyakit zahir, misalnya asam urat, ya, ini sudah mulai sakit batis nih, berjalan ngalih ringkut. Kita tahu, oh ini gejala asam urat. Pinggang selalu sakit, berjalan ngalih, oh ini gejala sakit ginjal. Awak panas, ya, merasa haus terus, oh ini kayaknya gejala kurang air, ya, kurang minum. Kalau inya sudah tahu kayak ini, inya kan mau obati, inya tahu obatnya, ya. Oh ini asam urat, berarti nukar obat asam urat. Oh ini ginjal, nukar obat ginjal. Oh ini panas dalam, nukar obat panas dalam. Karena inya tahu penyakitnya. Yang ngalih itu orang yang kada tahu penyakit, kada bisa mendeteksi penyakit dalam dirinya, ya. Berarti sakit kada tahu ini sakit apa, dibawa terus berjalan, ya. Pinggang sakit dibawa terus begawi, padahal itu sudah misalnya gejala daripada sakit ginjal. Nya terus bawa akhirnya menjadi kronis. Sudah kronis hanya dibawa ke dokter, nah, akhirnya dioperasi ataupun ginjalnya dibuang. Sudah kronis hanya diobati. Kayak itu juga masalah penyakit hati, kita ini perlu tahu penyakit hati kita. Oh ini sudah gejala penyakit riya, oh ini sudah gejala penyakit ujub, oh ini sudah gejala penyakit sum'ah, ini sudah gejala penyakit takabur, sombong.
Kita tahu. Kalau kita tahu, segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu penyakitnya ini. Coba orang kada tahu, ya, inya berucap kayak ini. Padahal ucapannya itu sudah mengarah kepada ranah sombong. Inya kada tahu kalau itu sombong, maka diteruskannya aja ucapan itu. Inya merasa itu baik aja, padahal itu sudah ucapan, ya, bagian kepada yang sombong. Karena kada tahu diteruskan. Akhirnya jadilah penyakit kronis yang susah untuk disembuhkan. Nah, itulah kelebihan orang yang berilmu. Walaupun inya belum bisa mengamalkan pada waktu itu, kelebihan orang berilmu itu inya tahu penyakitnya. Inya tahu kekurangan dirinya, dan kalau inya sudah tahu, ada usaha untuk memperbaiki, ada usaha untuk mengobati. Itu kelebihannya. Kalau orang kada tahu, inya kada bakal mengobati penyakitnya karena kada tahu kalau inya garing. Nah, jadi mungkin sampai saat ini kita masih belum bisa untuk ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah ini mungkin masih ada embel-embel dunianya. Sembahyang duha mungkin masih ada embel-embel supaya rezeki nyaman. Ya. Beribadah banyak supaya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang di tingkatan awam termasuk daripada ikhlas. Tapi kalau sudah tingkatan orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah taala, inya kada berharap surga, kada takut lawan neraka lagi. Kenapa? Karena ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah ujar mereka, ya, mengharap kepada surga, takut kepada neraka. Ibadah kita nih niatnya kayak itu. Coba seandainya Allah kada jadikan surga, Allah kada jadikan neraka, maka niscaya orang yang berharap lawan surga, yang takut lawan neraka tidak akan ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya berharap surga. Berharap langsanya surga atau kada ada, inya kada bakal ibadah. Kalau seandainya neraka itu inya kada bakal ibadah karena inya takut neraka, sedangkan neraka kada ada. Apa yang ditakutinya? Surga kada ada, apa yang diharapnya? Nah, jadi orang yang ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum sampai kepada tahapan tingkatan yang seperti itu, tapi berusaha untuk bisa sampai ke tingkatan itu. Nah, jadi kalau dalam saat ini kita ibadah kayaknya belum sempurna keikhlasan kita, maka istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun minta ampun, ya, astaghfirullahaladzim ala taksir, atas kekuranganku dalam ibadah, ya, kekurangan keikhlasan kita, kekurangan rasa takut kita kepada Allah, kekurangan rasa raja berharap kita kepada Allah. Nah, kita minta ampun lawan Allah, akui kelemahan kita, akui keterbatasan kita, maka Allah itu lebih suka kepada orang tersebut dibandingkan orang yang tidak pernah mengakui kelemahannya. Bagaimana cara mengetahui kelemahannya? Harus dengan ilmu. Orang tidak akan bisa mengetahui kelemahannya tanpa ada ilmu, maka perlulah kita belajar ilmunya. Nah, kita belajar yang kayak ini walaupun kadang-kadang diamalkan langsung, setidaknya kita tahu sudah ilmunya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, kita kalau kadang-kadang mengamalkan bisa langsung minta ampun lawan Allah, mengakui kita kelemahan kita, mengakui kita kesalahan kita, mengakui kepada dosa kita. Maka orang yang taubat kepada Allah Ta'ala, setiap kali dia berbuat maksiat dan taubat, maka taubatnya tetap akan diterima Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabatila, artinya dan ikhlas engkau kepada Allah Ta'ala akan sempurna ikhlas. Dan makna ikhlas itu benar niatnya kepada Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Maka ikhlas itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama, ikhlasul abrar. Ya, satu ikhlasul abrar, namanya yaitu seseorang yang beramal ia karena semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala dan tiada mengqasad ia akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti memohon surga ataupun minta jauhkan daripada api neraka. Maka yaitulah isyarat firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya akan dikaulah ya Allah kami menyembah,
Dan dinamakan amal orang yang ikhlasul abrar itu amalun lillah, beramalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah luar biasa ini. Tingkatan ikhlasul abrar ini tinggi. Artinya beramal karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian orang lain, tanpa beribadah itu takut karena ancaman orang. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah ikhlasul muqarrabin. Ikhlasnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas orang yang hampir kepada Allah taala, yaitu seseorang yang beramal yang tiada ia mengaku dan tiada merasa dengan asah ikhtiarnya di dalam ma'rifatnya, hanya saja dipandangnya amal itu hanya semata-mata dengan diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Seperti firman Allah, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga Allah yang menjadikan apa yang kamu perbuat. Nah, ini tinggi lagi tingkatan orang yang muqarrabin. Kalau yang abror tadi sudah tinggi juga sudah. Ikhlasul abror itu sudah tinggi. Inya berharap hanya karena Allah, kada mengharap surga, kada takutan neraka. Sembahyang duha itu ya, inya sembahyang duha rajin. Inya kada berharap supaya rezekinya diluaskan Allah taala, tapi memang untuk Allah. Ya. Inya sembahyang tahajud bukan karena supaya urusannya dilancarkan Allah taala, supaya hajatnya dikabulkan Allah, tidak, memang karena Allah. Ini ikhlasul abrar. Kalau kita ikhlasul awam, ya sembahyang duha masih ada embel-embel, ya selain memang karena Allah taala, tapi ada hajat terlintas di hati, mudahan ya rezeki nyaman. Ya, sembahyang hajat mudahan urusan lancar. Nah, jadi masih ada embel-embelnya dunia. Tapi untuk tingkatan awam masih tergolong dengan ikhlas, mengharap kepada surga, takut kepada neraka. Nah, itu masih ikhlasul awam. Kalau hendak naik lagi ke tingkatul abrar, maka semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah taala, yaitu inya kada merasa lagi inya yang beramal. Nah, ini muqarrabin sudah. Segala apa yang inya lakukan itu sudah gawian Allah Subhanahu wa taala. Inya sembahyang, inya salat, inya kada mengakui itu gawiannya, tapi gawian Allah Subhanahu wa taala. Inya membaca Al-Quran, inya kada mengakui itu gawiannya, tapi gawian Allah. Karena apa? Karena inya yakin kalau Allah kada berkehendak, inya kada bakal bisa sholat. Kalau itu kada atas kuasa Allah, maka tidak akan bisa mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Maka semuanya yang inya gawi, semua atas kuasa Allah, atas kudrat Allah, atas kehendak Allah. Jadi semuanya milik Allah gawiannya tadi. Inya sembahyang kada merasa inya yang sholat, tapi gawian Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sesudah sholat itu, ya sesudah sholat biasanya kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, 3 kali kita baca istighfar. Ini diantaranya istighfar yang pertama adalah kita minta ampun lawan Allah taala, karena ketika kita sholat kita masih merasa kita yang sembahyang. Minta ampun lawan Allah. Ya, ketika kita sholat, sudah selesai sholat, merasa kita masih sembahyang, kita masih punya kuasa untuk mengangkat tangan, kita masih punya kuasa untuk sujud, untuk ruku, seakan-akan itu masih gawian kita, maka minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun masih merasa ulun yang menggawi, padahal pada hakikatnya yang menggawi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan adalah Allah, membuat mulut kita berbicara adalah Allah, yang menggerakkan mata kita, semua apa yang ada pada tubuh kita tidak akan bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kita lawan Allah karena sebab keyakinan kita seperti itu. Istighfar yang kedua, karena dalam sholat ya kita lalai kepada Allah, kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan istighfar yang ketiga, kita minta ampun lawan Allah atas kekurangan gawian-gawian dalam sholat tadi, ya, selain hati yang kada ikhlas. Minta ampun lawan Allah kalau ada bacaannya kada pas, ya, gerakannya kada pas, minta ampun lawan Allah. Makanya istighfar itu disunahkan tiga kali kita membaca.
Nah, jadi belajar sedikit demi sedikit kita mengiktikadkan bahwasanya gawian salat itu semuanya atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa menanamkan ini benar-benar di dalam hati kita, maka sangat mudah sekali untuk ikhlas. Ya. Kenapa? Kita kada bakal riak lagi, kada bakal sombong lagi, kada bakal merasa lebih baik lagi dari orang. Kenapa? Semuanya gawian Allah. Kita kada ada bisi apa-apa. Ya. Sembahyang Allah juga yang menggerakkan kita. Ya. Apa yang perlu kita sombongkan? Seandainya Allah kadang menghendaki kita sholat, maka kadang bakal bisa kita gawi. Maka hati-hati kalau kita sombong, kita merasa banyak sholatnya, kita merasa banyak baca Qur'annya, ya, karena dengan kita merasa banyak Qur'an dan merendahkan kepada orang lain yang kada baca Qur'an, kita merasa banyak sholat dan merendahkan kepada orang yang jarang sholat. Kalau Allah cabut hidayah itu, maka kita tidak akan bisa baca Qur'an, kita tidak akan bisa sholat kalau Allah cabut. Siapa yang bisa mampu untuk melawan qudrat Allah? Ya, kalau Allah cabut hidayah kita kan hendak sholat lagi, kan bakal bisa sholat karena kehendak sudah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sifat tawadhu, mengembalikan gawian itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tertutup dan terkikislah sifat-sifat yang kada baik dalam hati itu. Jadi kuncinya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kembalikan kepada Allah, merasa kita ini kada ada berbuat sama sekali, maka insya Allah akan jauh kita daripada sifat sombong, sifat ria, ujub, sum'ah dan takabur itu. Dan apa seperti kata ulama tasawuf, seperti kata ulama tasawuf, al-ikhlas huwa tabarra'u anil hauli wal quwwah. Ikhlas itu artinya bermula, ikhlas itu yaitu melepaskan diri daripada diri dari upaya, maka yaitulah isyarat firman Allah taala wa iyyaka nasta'in. Ikhlas itu melepaskan diri kita punya kekuatan, itu ikhlas. Melepaskan diri kita ada kekuatan dan ada upaya. Kalau kita sudah lepas dari kita, ya, lepas al-haul wal quwwah, kita kada merasa punya upaya, kita sudah merasa dengan i'tikad yakin dalam hati kuat, kada punya kekuatan, maka itu sudah ikhlas karena Allah. Tapi ini ngalih, ya. Untuk teorinya nyaman, tapi prakteknya ngalih. Karena dalam kegiatan kita sehari-hari itu pasti aja seakan-akan kita yang berbuat. Ketika kita dihina sarik, itu menandakan berarti kita masih punya perbuatan. Ya, kita dimarahi orang, kita tersinggung. Kita disariki orang, kita merasa jua 4 sarik jua. Dihina orang, kita marah. Berarti kita masih punya haul dan punya kekuatan. Kita masih punya diri kita. Nah, orang yang sudah melepaskan dirinya daripada upayanya kada beisi, kekuatan kada beisi, hendak diapaikah oleh orang lain, inya kada bakal merasa, kada bakal mempunyai efek apa-apa. Disariki orang, inya kada marah juga, kada sarik juga, kada tersinggung juga. Dan dipuji oleh orang lain, inya pun kada tersanjung. Nah, ini orang ikhlas, inya merasa diri inya itu bukan miliknya tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang inya punya, kebisaan yang inya punya semuanya milik Allah taala. Jadi kada ada yang banggakan pada diri, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dipuji orang, inya kada tersanjung. Dihina orang, inya kada merasa rendah. Jadi dalam pujian dan hinaan kada merubah sifat yang ada pada dirinya. Nah, ini yang lebih sulit untuk kita amalkan. Orang-orang yang muqarrabin, yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, maka timbullah ucapan iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa minta lawan Allah? Karena Allah yang punya kekuatan, karena Allah lah yang punya upaya, sedangkan kita lemah. Makanya kita minta tolong lawan Allah taala. Artinya dan akan dikaulah ya Allah kami meminta tolong.
dan jangan memperbuat taat dan menjauhi maksiat. Ya, minta tolong supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk berbuat taat dan memberikan kita kekuatan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Dan dinamakan amal orang yang ikhlas muqarrabin itu amalun billah, wallahu taala a'lam. Ala hazini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah.